rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga sampai saat ini kita dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Berkat beliaulah memperjuangkan agama Islam sehingga apa yang kita rasakan kenikmatan pada hari ini. Teman-teman berbahagia, sebelum saya melanjutkan video ini, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Seswandi, asal Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai, Kepulauan, Kecamatan Tutigem Selatan, di Desa Kalumbatan. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Pendidikan Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Makassar. Kemudian adapun NIM 1052711491. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu kewirausahaan, yang dibimbing langsung oleh dosen kami, yaitu dosen Fahrudin Mansur SEI MEI. Beliau adalah salah satu owner atau CEO dari Kaos Kareba Makassar. Baiklah, sebelum lanjut video ini, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu terkait story and tips menjadi mahasiswa wirausaha. Kemudian yang kedua yaitu mengapa kita harus berwirausaha atau mengapa mahasiswa harus berwirausaha. Kemudian yang ketiga yaitu bisnis apa yang saya jalankan sekarang. Baiklah, yang pertama yaitu terkait dengan story and tips bagaimana menjadi mahasiswa yang berwirausaha. Yang pertama itu awal mulanya saya melanjutkan studi S1 saya di Kota Makassar, yaitu lewat informasi bahwa di Kota Makassar itu ada salah satu mahat yang katanya itu mempunyai salah satu beasiswa atau program beasiswa. Maka saya dengan niat bahwa saya ingin kuliah untuk mendapatkan beasiswa. Akhirnya berangkat ke Kota Makassar untuk mendapatkan ikut ujian kelulusan untuk beasiswa. Alhamdulillah, dan setelah ujian saya mendaftarkan diri dan terdaftar sebagai salah satu juga mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dengan biaya dan gratis biaya. Kemudian setelah selesai di Mahat Alibir sendiri, kenapa saya mengambil jurusan ini? Karena menurut saya jurusan Komunikasi Penyiaran Islam sangat penting untuk di masyarakat. Karena ketika kita kembali ke daerah, khususnya daerah saya sendiri, itu pentingnya untuk berkomunikasi, bagaimana bisa membangun komunikasi di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Jadi itu alasan saya kenapa saya mengambil jurusan Komunikasi Penyiaran Islam sendiri. Kemudian adapun tips yang ingin saya sampaikan, saya bagikan kepada teman-teman. Ada beberapa catatan yang telah saya catat. Semoga ini bisa menambah wawasan kita dalam berwirausaha. Yang pertama yaitu poin pertama itu mental dan pengetahuan. Ya, harus mempunyai mental dan pengetahuan. Satu, mental entrepreneur. Ya, pentingnya kita mempunyai mental entrepreneur. Kenapa? Ketika kita mempunyai mental entrepreneur, kemudian kita kembangkan mental yang berani mengambil risiko serta kreatif dan adaptif. Kemudian yang kedua, pengetahuan bisnis. Ketika kita mempunyai pengetahuan bisnis, maka kita harus mempelajari dasar-dasar bisnis, manajemen, pemasaran, dan keuangan. Kemudian yang ketiga itu kembangkan skill. Kembangkan kemampuan kita, komunikasi kita, leadership, dan manajemen waktu kita. Kemudian poin selanjutnya yaitu waktu dan rencana bisnis. Yang pertama, identifikasi passion. Temukan minat dan bakat Anda. Jadi identifikasi passion ini kita harus temukan minat dan bakat apa yang kita miliki. Kemudian yang kedua, riset pasar.
Jadi ketika kita sudah identifikasi pasar, kemudian kita melakukan riset pasar, ya, riset pasar, analisis, ya, analisis kebutuhan pasar dan tren bisnis apa sekarang yang dijalani, ya. Kemudian yang ketiga, buat rencana bisnis. Jadi ketika kita sudah riset pasar, analisis, kemudian kita buat rencana bisnis, ya, rencana bisnis apa yang akan kita jalani. Jadi buat rencana bisnis yang matang dan realistis. Jadi kita harus buat rencana bisnis yang matang, ya, yang sudah terencana, kemudian realistis, ya, nyata dan realistis. Kemudian yang keempat, tentukan tujuan. Setelah kita buat rencana analisis, ya, rencana bisnis, kemudian kita tentukan tujuan, ya, tujuan bisnis kita mau dikemanakan. Kemudian tentukan tujuan yang jangka pendek dan jangka panjangnya. Jadi tujuannya itu ada dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjangnya, ya, tujuan dalam membangun bisnis kita. Kemudian selanjutnya itu sumber daya, ya. Jadi tips selanjutnya itu sumber daya, ya. Perlunya kita mempunyai, yang pertama itu jaringan, ya, jaringan yang mungkinnya luas, kemudian jaringan yang banyak, sehingga mempermudah kita untuk membangun usaha atau bisnis kita. Kemudian sumber dana tentunya, karena ketika kita membangun suatu usaha atau bisnis, kita harus memiliki sumber dana yang mencukupi. Kemudian yang ketiga, sumber daya manusia. Nah, tentunya selain sumber dana yang kita miliki, kita juga harus mempunyai sumber daya manusia, yaitu sebuah tim, ya, sehingga kita mampu melakukan aktivitas bisnis kita itu dengan sesuai rencana yang teratur. Ketika kita mempunyai suatu sumber daya manusia, itu tim. Kemudian yang keempat itu teknologi. Tentunya kalau kita lihat sekarang ini perkembangan teknologi sangat maju, maka perlunya kita membangun bisnis yang disesuaikan dengan skala global sekarang, yaitu teknologi, yang misalnya smartphone dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, strategi pemasaran. Nah, setelah kita sumber daya, kemudian kita berlanjut kepada strategi pemasaran apa yang harus kita lakukan. Yang pertama itu membangun merek tentunya. Jadi harus kita membangun merek. Kira-kira merek apa yang harus kita miliki, ya, yang tidak dimiliki orang lain, ya. Merek apa yang harus kita buat yang tidak dibuat oleh orang lain. Kemudian yang kedua itu media sosial. Nah, ini media sosial sangat penting sekali di era globalisasi, teknologi zaman sekarang. Karena kalau kita perhatikan sekarang itu banyak usaha dan bisnis itu yang mempunyai media sosial yang sangat banyak. Contohnya seperti TikTok, Instagram, Facebook dan lain-lain. Maka perlunya kita sebagai mahasiswa atau wirausaha mempunyai media sosial yang cukup atau banyak. Kemudian yang ketiga, pemasaran online. Nah, ketika kita sudah mempunyai media sosial, maka perlunya kita melakukan pemasaran online, ya. Usaha yang kita sudah bangun, bisnis yang kita sudah bangun, tentunya kita harus melakukan pemasaran online. Supaya apa? Supaya jaringan atau komunikasi bisnis atau usaha yang kita miliki itu bisa tersebar di beberapa wilayah, seperti itu. Kemudian yang keempat, jaringan, ya, jaringan tentunya, ya. Setelah ini tadi pemasaran online, ya, tentunya kita harus banyak jaringan di beberapa tempat, beberapa wilayah, agar usaha dan bisnis kita semakin maju. Kemudian poin selanjutnya itu manajemen waktu. Nah, ini penting sekali manajemen waktu. Kenapa? Karena semua tidak akan berjalan lancar kalau tidak termanajemen dengan baik. Tentu apalagi waktu, ya, apalagi waktu. Yang pertama itu prioritas, ya. Prioritas yang pertama itu apa sih sebenarnya? Prioritas yang pertama itu yaitu waktu untuk bisnis dan kuliah. Jadi tentunya kalau kita sebagai wirausaha, sebagai mahasiswa yang aktif, harus fokus atau diprioritaskan kepada dua hal tersebut, yaitu bisnis dan kuliah, ya. Karena setelah kuliah itu, ketika kita sudah membangun usaha dan bisnis, ya, kita akan melanjutkan bisnis tadi, usaha kita tadi, setelah selesaikan studi atau perkuliahan kita. Maka fokus pada dua hal ini, ya, yaitu perkuliahan, kemudian usaha dan bisnis yang kita bangun. Kemudian yang kedua, jadwal, ya, jadwal. Setelah prioritas itu jadwal. Nah, kita harus buat jadwal untuk sendiri, buat jadwal yang efektif,
sehingga teratur ya waktu kita, tidak bertabrakan mana waktu untuk bisnis dan mana waktu untuk kuliah. Jadi mana waktu untuk usaha, bisnis, kemudian mana waktu untuk kuliah. Kemudian selanjutnya yaitu delegasi tugas. Nah, perlunya kita mempunyai delegasi tugas untuk sebuah tim. Kemudian yang keempat, istirahat. Nah, semuanya ketika sudah kita jalankan dengan baik, ketika kita sudah lakukan dengan baik, tentunya harus istirahat karena kita harus menjaga kesehatan, menjaga pikiran dan lain sebagainya. Maka perlunya kita butuhkan istirahat. Kemudian selanjutnya itu sumber belajar. Nah, ketika kita membangun suatu bisnis atau usaha, perlunya kita mempunyai sumber ya, mempunyai sumber atau mempunyai pegangan ya. Yang pertama itu buku bisnis tentunya. Nah, kalau kita membangun usaha atau bisnis, ya tentunya harus mempunyai buku bisnis. Bagaimana kita mengetahui strategi atau pemasaran kalau tidak membaca terkait dengan buku bisnis. Kemudian yang kedua itu kursus online. Nah, ketika kita punya waktu yang banyak, nah perlunya sekali-sekali kita melakukan atau ikut dalam suatu kursus online supaya apa? Pengetahuan tentang usaha dan bisnis kita bisa mencukupi sehingga berpengalaman dalam melakukan suatu usaha atau bisnis. Kemudian yang selanjutnya itu seminar. Nah, setelah kita melakukan kursus online, ya perlunya mengikuti seminar-seminar besar, misalnya seminar besar tentang kewirausahaan, seminar-seminar tentang bisnis dan lain sebagainya. Kemudian komunitas wirausaha. Nah, ketika kita sudah ikut dalam seminar, maka kita perlu mencari komunitas-komunitas tertentu ya. Tentunya itu komunitas wirausaha sehingga jaringan komunikasi kita semakin banyak, semakin luas. Maka perlunya dibangun namanya komunitas wirausaha. Tips tambahan ya, untuk tips tambahan dari saya yaitu ketika kita melakukan suatu usaha atau bisnis, maka jangan takut gagal ya. Karena suatu kegagalan itu mungkin saja akhirnya itu akan mendapatkan kesuksesan. Jadi lakukan dengan berani, ambil resiko, adaptif ya, jangan pernah takut gagal. Kemudian tetap fokus ya, tetap fokus pada tujuan kita tadi yaitu bisnis dan perkuliahan. Kemudian yang ketiga, kembangkan diri ya. Ketika kita fokus, maka jangan diam diri, kembangkan, belajar lagi tentang dunia wirausaha atau dunia bisnis. Yang terakhir itu jaga kesehatan. Tentunya semua tidak akan berjalan baik kalau kesehatan kita tidak normal ya, atau tidak sehat. Makanya ketika kita sudah menjalankan dengan baik, makanya perlu waktu cukup untuk istirahat ya, atau jaga kesehatan kita. Kemudian selanjutnya, usaha atau bisnis apa yang pernah saya jalankan, yaitu pernah membangun suatu bisnis mandiri yaitu jual pulsa online. Nah, ini saya lakukan selama 3 tahun dari 2018 sampai 2024 ya. Saya jalankan ini secara online karena kenapa saya berpikir untuk membangun usaha jual pulsa online, karena saya pikir di Makassar itu banyak sudah seperti konter-konter penjualan pulsa dan lain sebagainya. Maka saya berpikir mungkin teman-teman mahasiswa yang lain itu butuh ketika tengah malam, ketika hujan deras dan lain sebagainya. Nah, tidak mungkin langsung jalan ke tempat penjualan pulsa dalam keadaan tengah malam atau hujan deras. Makanya tentunya perlunya saya berpikir bahwa perlu ini membangun jual pulsa online. Jadi pembayaran via transfer dan lain sebagainya, atau perjanjian waktu di tempatnya di mana, waktunya kapan, seperti itu. Dan alhamdulillah ini berjalan selama 3 tahun. Adapun keuntungan nih alhamdulillah mencukupi dari modal yang pernah saya keluarkan. Kemudian pernah juga membangun sebuah usaha yaitu jahit sepatu. Awalnya saya berpikir bahwa kenapa saya tidak coba-coba, karena saya mempunyai minat, saya mempunyai bakat dalam hal seperti itu. Akhirnya saya coba-coba karena saya pikir banyak mahasiswa yang ketika mempunyai sepatu misalnya sendal yang sudah masih bagus kemudian putusnya, kemudian mereka buang. Maka saya manfaatkan itu ya, daripada dibuang membeli baru yang misalnya lebih mahal, maka ya kenapa tidak dijahit seperti itu. Kemudian yang terakhir
uh, itu pernah melakukan suatu uh, usaha di daerah, usaha kecil-kecilan bersama teman-teman, suatu pemasaran. Namun karena waktu di daerah sangat singkat karena menjelang untuk perkuliahan, maka usaha tersebut saya hentikan dengan teman-teman, kemudian fokus kepada melanjutkan perkuliahan seperti itu. Jadi itu teman-teman tadi terkait dengan story tips bagaimana menjadi mahasiswa yang berwirausaha. Kemudian usaha apa yang saya jalani. Kemudian ayat apa, kenapa kita harus berusaha. Maka ini berlandaskan pada sebuah dalil bahwa menyatakan bahwa wahalallahu al-bai'a wa harramar riba. Ya, Allah itu mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Maka ini salah satu dalil yang menjadi sandaran kita untuk berwirausaha atau menjalankan bisnis. Dalam surah Al-Jumu'ah juga Allah tegaskan, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Ketika kalian sudah menjalankan sholat Jumat, maka bertebaranlah di muka bumi untuk mencari rezeki. Nah, mencari rezeki ini kita dapat artikan sebagai usaha ya, atau sebuah bisnis, di mana ketika kita sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu sholat Jumat, ya tentunya kita harus juga berusaha, karena bukan hanya sekedar kebutuhan akhirat atau dunia yang kita penuhi ya. Jadi kita seimbangkan, ketika kita seimbangkan dunia dan akhirat, insyaallah ketika saatnya nanti ya kita bisa sesuaikan ya dengan apa yang kita miliki gitu ya. Mungkin ini dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga ini menjadi bahan motivasi, bahan untuk kita berkembang dan maju lagi tentunya di dunia bisnis dan usaha. Demikian, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.